teman gue bilang, bro, selagi ada tiang listrik, gitu kan, lu ikutin aja. Itu tandanya lu pasti nemuin perkampungan dan masih ada jalan. Nah gitu. Nah, pas gua jalan, tiba-tiba itu ada pohon gede. Namanya tengah hutan kan pohon kan banyak, ya, tapi nggak ada yang segede itu. Gede banget itu. Gede banget. Nah, gua nengok nih ke kiri nih. Bus. Gila bro. Apa yang gua lihat sebelah kiri? Apa tuh? Pocong. Udah nggak ada rumah sama sekali. Sepi itu ya, Sepi banget itu. Lampu penerangan jalan pun berada. Tengah hutan, jarak berkilo-kilo, nggak ada perkampungan. Ada warung. Ada warung, warungnya gubuk. Baru gua mau bertanya bro, gua baru mati mesin tuh mobil. Tiba-tiba bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Moge bersama gua Erik Moko di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Malam hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang gosipnya dia ini seorang vokalis. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil aja. Halo bro. Halo juga bro. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gagah amat ini ya Bang Kus ini. Ya biasa malam minggu. Wih, gimana kerjaan lancar? Alhamdulillah sih sampai saat ini kerjaan masih aman-aman aja. Wih, oke. Gua denger ini lo ini seorang vokalis ini, bener? Ya, gue sih dulu tahun 2019 gue coba-coba nyanyi. Kebetulan gue punya beberapa lagu gue sendiri. Ya gue coba buat aransemennya dan gue jadiin lagu. Berarti lo udah nyiptain banyak lagu ini ya? Lagu yang gue ciptain banyak, cuman yang sudah rilis, yang udah masuk label, iTunes Musik semuanya udah masuk itu baru 6 lagu. Wis, gokil. Tapi gue masih kurang yakin nih. Coba lo nyanyiin sebait aja, atau enggak ya 10 album lah. Minta sebait aja. Gue nyanyi sedikit aja lah. Oke. Sedikit. Tapi lagu ini yang belum rilis ya. Oh gitu. Ya, rencana gue memang rilisnya itu tahun 2023 ini. Oh, tahun ini berarti tahun ya? Ini. Makanya gue kasih, ya biar lu ada gambaran lah. Oke, siap. Yang rilis, kan? Boleh. Nyanyi gue nih. Nyanyi dong. Aku di sini yang mencintaimu. Berharap kau datang dan memeluk tubuhku. Aku di sini yang menyayangimu, berharap kau ada untuk temani hidupku. Oh my God! Wow! Wih! Thank you. Oke. Ini lagu tentang apa ini, bro? Ini lagu itu tentang seseorang yang walaupun dia sudah dilupakan, ditinggalkan, bahkan disakiti lah. Tapi dia masih berharap. Di hatinya itu masih berharap kalau yang dia sayang itu datang kembali. Itu aja sih. Gokil. Mantap. Sukses terus lah. Amin. Pokoknya ya. Semoga 2023 ini lagu lo boom. Amin. Bantu juga dong. Yoi. Kita saling bantu. Siap. Kus, dengar-dengar lo ini punya pengalaman horor nih. Ya, kebetulan gue memang banyak pengalaman horor. Cuman horor yang satu ini gue seumur hidup gue ngalamin baru kali ini. Dan memang menurut gue sih yang gue alamin ini bener-bener ya hal yang di luar logika lah bagi gue. Oke, kalau gitu kita dengerin secara detailnya. Jadi begini, waktu tahun 2018, ini cerita tahun 2018. Gue itu ada kegiatan di pekerjaan gue ke Tangerang. Gue ke Tangerang itu tepatnya di hari Kamis. Ya. Beres kegiatan gue di sana itu sekitar jam 5:30 sore. Berarti kan kebetulan di malam Jumat tuh.
malam Jumat. Nah, pas malam Jumat itu gue pulang. Di jalan, gue ada telepon dari bos gue. Gitu kan. Harusnya kan gue pulang ke Serang nih. Ada bos telepon sama bos gue. Terus besok bisa nggak pagi-pagi sudah ada di Rangkas. Kan gitu. Akhirnya gue ambil kesimpulan, gue nggak balik dong ke Serang. Gue langsung ke Rangkas. Gitu. Dari tol, gue jalan arah pulang. Gue keluar Balaraja, bro. Gue keluar Balaraja, gue pikir kan kalau mau ke Rangkas, kalau ke Serang dulu muter tuh. Iya, betul. Makanya gue keluar Balaraja. Tujuan gue mau lewat Cikande. Oke. Gitu. Awal perjalanan sampai pertengahan jalan gue masih normal, bro. Begitu sampai Cikande Asem, gue belok kiri. Nah, logikanya dari Cikande Asem itu kan lurus aja gue udah tinggal Rangkas dong. Iya, betul, ya, betul. Rel kereta belok kanan Rangkas. Gitu, gue apal. Tapi ketika Cikande Asem gue lurus ke arah Rangkas, nah ada simpang 3, bro. Sebelum pertigaan Maja tuh, ada simpang 3. Hati gue seolah itu nyuruh gue belok ke kiri. Belok ke kiri. Okay. Akhirnya gue belok kiri. Belok kiri kan, gue pakai belok kiri, gue masih lanjut jalan. Tapi gue nggak tahu itu di belakang. Lo nggak tahu itu? Nggak tahu itu jalan mana. Tapi gue masih yakin dong. Kan, karena masih jalan raya. Iya, betul. Setelah perjalanan itu sampai perkiraan gue tuh udah nyampe jam 7 malam. Jam 7 malam. Itu gue baru sadar bahwa gue itu kok gak nyampe-nyampe ke Rangkas nih. Gue kemana? Akhirnya gue pakai Google Map. Gue ikutin tuh alun-alun Rangkas. Gue carikan. Gue ikutin alun-alun Rangkas. Tapi gue semakin jauh. Nggak tahu, gue pokoknya belok ke kiri ke kanan, gue nggak tahu kemana deh. Itu udah gelap itu? Udah gelap. Di kiri kanan itu hutan atau ada pemukiman gitu? Belum, kalau posisi di situ gue masih ada rumah. Iya. Nah, cuman masih jalan raya. Iya. Masih ya beberapa rumah lah ya. Betul. Nah, terus? Akhirnya gue nggak yakin ke map dong. Kok ini map semakin ngaco kan gitu. Tapi gue belum bertanya ke siapapun. Dan gue nggak bertanya ke warung atau gimana. Gue masih terus aja. Lanjutin. Seketika itu gue melalui perkampungan. Setelah perkampungan itu, nah baru di situ gue nemuin jalan perhutanan. Tapi jalan masih aspal, bro. Oke. Nah di map itu gue suruh belok kanan. Kalau ke kiri gue itu jalannya bebatuan. Kalau ke kanan gue jalannya tanah. Nah, dari situ gue ambil kanan. Karena gue di map itu suruh belok kanan gitu kan. Gue jalanin tuh di belok kanan. Tapi kok gue gak yakin gitu kan. Posisi baterai gue itu tinggal 10%, bro. 10% gitu kan. Bensin gue udah tinggal 3 kotak gitu. Gitu kan. Akhirnya gue ambil kesimpulan, gue telepon teman gue, orang Palembang. Gue telepon, bro, gue nih nggak tahu ada di mana. Gue nyasar. Gue nggak tahu, gue mau ke Rangkas, cuman ini jalan udah di luar logika, gitu kan? Di luar pengetahuan gue nih jalan. Nah teman gue bilang, bro, selagi ada tiang listrik, gitu kan, lu ikutin aja. Itu tandanya lu pasti nemuin perkampungan dan masih ada jalan. Nah gitu. Akhirnya gue manut dong ke dia dong. Siapa lagi yang harus gue tanya kan? Gitu. Udah gak ada orang, tengah hutan, gue jalan di jalan juga tanah, malam Jumat pula kan. Nah setelah gue nanya, akhirnya gue lihat dong, tiang listrik ada dong. Nah, tiba-tiba gerimis, bro. Hujan tuh ya? Hujan gerimis. Udah kebayang dulu. Lo udah mulai ada perasaan bahwa, gue nih kesasar nih, terus gue gak enak perasaan atau gimana? Ada itu, cuman gue sadar itu kok gue kesasar gitu doang, gitu kan. Gue gue nggak sadar kalau itu malam Jumat. Gerimis gitu kan. Gue belum sadar tuh, belum sadar. Kok ini jalan semakin hancur. Dari tanah rata, tanah yang bergelombang. Nah, pas gue jalan, tiba-tiba itu ada pohon gede. Namanya tengah hutan kan pohon kan banyak ya, tapi nggak ada yang segede itu. Gede banget itu. Gede banget. Nah, gue nengok nih ke kiri nih. Bus. Gila, bro. Apa yang gue lihat sebelah kiri? Apa tuh? Pocong. Jelas itu loh. Jelas. Di jalan, di pohon gede, sampingnya itu. Gue merinding langsung. Hancur kan? Gue kalau inget tuh, Mbak, sebenarnya susah tidur biasanya. Itu pocong, bro. Mukanya hancur itu, bro.
Mukanya hancur, matanya merah, bro. Gua nggak tahu itu datang dari mana, tiba-tiba ada di pinggir pohon itu. Akhirnya gua fokus, Allahu Akbar, langsung gua fokus ke depan kan. Kira lo langsung ngabret aja lagi. Gua langsung ngabret itu jalan hancur, gua hajar-hajarin, kan. Gua nggak kepikiran apa-apa. Baterai gua dari 10% udah semakin turun, bro. Sinyal udah nggak ada di situ. Udah nggak ada sinyal. Pokoknya nasib gua di situ udah. Anjir, gua juga ngebayang sih. Nah, gua lanjut jalan, gua lanjut jalan, itu udah nggak ada rumah sama sekali. Udah sepi itu ya, Sepi banget itu. Lampu penerangan jalan pun udah nggak ada. Oh, jadi pas lo menelusuri tiang listrik, lampu tiang listrik itu, pas setelah ngeliat pocong itu lo udah sepi tuh, lampu Udah sepi. juga nggak ada. Lampu pun nggak ada. Oke, terus Lampu pun nggak ada. Nah, gue ikutin jalan sekitar sekilo kayak itu, kilometer. Tiba-tiba ada lampu tuh. Lah, kata gue, penerangan jalan kan seharusnya per 500 atau beberapa meter gitu kan ada. Nah, ini kok ada lampu? Lampunya pun bukan penerangan jalan, kayak lampu rumah di bawah. Iya. Akhirnya gue ikutin kan. Jarak pandang kita itu kasat mata nggak jauh lah, bro. Iya. Tapi kok deket. Tapi gue ikutin tuh lampu nggak nyampe-nyampe. Loh, bisa itu? Nggak nyampe-nyampe, bro. Gue kejar terus-terusan kan. Ini lampu kok harusnya udah gue sampai gitu kan. Iya. Tapi kok masih nggak nyampe. Tiba-tiba lampunya hilang. Mati itu? Mati itu lampu, nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Nggak ada itu lampu. Terus? Akhirnya gue kan kok aneh gitu. Gue semakin takut. Lanjut bro. Gue lanjut aja. Tiba-tiba setelah 2 kilo atau 3 kiloan lah, gue masih ingat ada satu penerangan lagi. Ketemu penerangan lagi. Gue udah rasa takut itu karena tadi yang gue ikutin lampu nggak nyampe-nyampe. Pas gue deketin, nah ini nyata bro. Ada lampu, ada warung. Lu pikir di tengah hutan jarak berkilo-kilo nggak ada perkampungan, ada warung? Ada warung, warungnya gubuk bilik gitu. Umum nggak itu bro? Ya warung tua gimana sih? Oh iya. Tapi buka, ada jajanan, ada apa gitu, kayak Hmm. selayaknya warung kopi lah. Iya. Akhirnya gue deketin dong, gue deketin. Nah di situ gue baru kepikiran buat bertanya. Iya. Pas gue berhenti di depan warung, baru matiin mesin tuh mobil. Tiba-tiba bro, nenek-nenek keluar dari samping warung itu. Nenek-nenek keluar, nenek-nenek, mukanya gila, serem banget itu nenek-nenek. Nih, sumpah demi Allah, kebayang nih, serius nih, kan? Pas gue mau turun nih, gue mau maksain lah, gue beraniin, gue nanya kan, si nenek-nenek itu bukannya apa, ngeliatin gue. Tiba-tiba gini, tongkatnya diangkat. Langsung nunjuk ke lu? Tuh. Langsung nunjuk ke lu? Langsung nunjuk gue baru mau buka pintu bro. Dia langsung, sambil melotot begitu. Lo dengan responnya langsung balik? Gue langsung tutup pintu, starter jalan lagi, gue kabur bro. Anjir. Kayak enggak, tengah hutan nenek-nenek itu loh. Akhirnya gue hajar dah udah. Gue hajar, tuh jalan masih gerimis, gue jalan tuh hancur bergelombang tanah, udah gue nggak mikirin mobil, nggak mikirin apa-apa. Tapi yang gue takutin satu, ban muser gitu aja. Tapi alhamdulillah enggak, karena mungkin hujan itu air kan jarang ya kan. Nah itu gue lanjut perjalanan. Tapi beberapa kilo kemudian hal aneh timbul lagi. Apa itu? Gue nemu pemakaman umum. TPU lah ya. Pemakaman umum. Nah gue mikir, ini kok ada pemakaman? Gitu kan. Di sini nggak ada kampung juga bro. Siapa yang mau dimakamin di situ? Nenek-nenek lah tadi. Nenek tadi. Jauh bro. Jauh dia. Jauh. Dia itu udah beberapa kilo kemudian. Oke. Ketemu gua rumah dari pemakaman tadi. Makam tadi. Gua sisirin tuh makam. Ini sama persis kayak pocong tadi. Nempel banget itu jalan. Si makam. Jadi antara makam ke jalan itu nempel banget. Nempel banget. Akhirnya gua ambil jarak ke kanan dikit kan. Iya. Gua sisirin tuh pemakaman umum. Nggak habis-habis bro. Jauh juga. Luas. Nggak habis-habis. Kurang lebih berapa kilometer itu? Berapa meter? 1,5 kilo. Anjir. Itu makam banyak. Tapi makamnya itu bukan makam-makam baru. Makam-makam tua. Udah lusuh gitu. Udah lusuh.
udah hancur. Iya, udah hancur, udah berkumpul. Gimana sih lah makam-makam tua, makam-makam umuran 90 ke sana. Itu gue sisirin, gak habis-habis bro. Terus setelah itu? Gue istighfar bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena gue takut kan, ya gue sebisanya gue baca aja kan, gue masih sadar. Setelah ujung makam, nih di depan makam, ujung makam. Alhamdulillah abis juga nih makam gitu kan. Pas ujung makam bro, gue pengen ngerokok. Gue ngidupin rokok tuh, cis gitu kan. Pas ngidupin rokok otomatis kan gue begini kan. Nah gue lihat spion di depan, di atas nih, di belakang. Pas gue ngeliat, Allahu Akbar la ilaha illallah. Apa yang lu lihat? Apa itu? Di belakang jok tengah mobil gue bro, gunting. Rambutnya begini bro, ke bawah. Dia duduk begini. Gue Masya Allah. Gue merinding. Gue juga merinding anjir. Itu di belakang jok. Di belakang jok tengah. Lurusan spion itu. Begini duduk, rambutnya ke bawah semua. Masya Allah. Kata gue itu rokok. Gue sampai geder itu ya. Geder gue. Terus. Akhirnya, ya mau gimana lagi bro. Gue ke atas itu. Spion itu ya. Tapi gue tengok ke samping. La ilaha illallah, itu di sininya masih ada. Udah rambut panjang, baju putih, darah. Anjir. Itu mobil gua, asap rokok, gua ngerokok pun gak enak. Bau gitu ya. Bau bangke. Bau bangke, bau amis darah. Wayang. Kebayang. Terus akhirnya gua, ya mau gimana lagi kan? Hal konyol gua lakuin itu. Mau siapapun yang gue pakai sudah boleh. Boleh bu. Dek sahadia bener di puri. Aing makan gol diuk dia di jero mobil aing. Ulah keluar. Kata gue kan jangan keluar. Temenin gue sampai nunggu jalan di ujung jalan nih. Gue gituin kan. Kalau keluar gue nggak terima. Gituin. Kalau lu cakep buka kata gue rambutnya. Tapi mana ada bro. Gue keringetannya merinding gini serius gue. Karena gue aduh kebayang itu. Anjir gue kebayang itu serem banget itu pasti. Asli bro. Gue tuh pedal itu udah nggak kerasa dah. Akhirnya gue kebut-kebutan tuh kan bawa mobil. Sekitar jarak 2 kilo, gue masih ngintip itu. Masih ngintip. La ilaha illallah. Masih ada bro. Masih ada. Tapi setelah gue ngintip ke belakang, gue nengok ke depan lagi. Blek. Apa coba? Apa itu? Tuyul. Depan mobil lo apa di depan mobil gue tuyul. Gue kan sambil jalan nih. Tiba-tiba ada tuyul. Anjir. Ngerem ngedadak dong gue. Kaget. Plus hilang. La ilaha illallah. Gue istighfar lagi. Gue baca apa yang gue bisa kan. Gue lanjut lagi. Nah bersyukurnya gue tiba-tiba itu ada motor yang ketemu keluar. pengendara motor. Ada pengendara motor. Bus. Nah di lampu nih kata gue nih. Lampu apa nih? Gitu kan, tapi lampu terang itu lampu terang motor kan. Iya. Gue kejar tuh. Dan itu memang sekasat mata gue tuh memang motor. Iya. Gue ikutin tuh motor kan. Motor itu kalau udah jarak 500 meter dari gue jangan hindar. Makin ngejauh. Tapi kalau dia udah jauh, dia kayak pelan, kayak nungguin gua. Akhirnya gue paham dong kalau dia nungguin gua dong, gitu kan. Gue ikutin. Gue jaga jarak sama dia kan, tapi gue ikutin terus sampai akhirnya gua nemu belokan. Perduaan atau persimpangan atau pertigaan itu? Ya gue yang jelas di saat itu gue nemu belok aja. Oke. Tapi jalan aspal. Nah gue keluar dong dari jalan tanah itu kan, alhamdulillah. Si motor itu belok kiri, gue ikutin dong. Belok ke kiri. Itu jalan nggak ada apa-apa bro, nggak ada mobil, nggak ada apa. Sepi aja ya. Sebelum gue nyampe jalan aspal, gue tengok lagi dong. Yang di belakang gue nih, si Mbak Mbak Kunti ini. Allah Akbar, masih ada. Tapi ketika mobil gue udah naik ke atas aspal tuh, gue tengok lagi, ya? Udah belok, dia udah nggak ada. Akhirnya gue lanjut dong. Nah baru tuh gue nemu ada papasan motor. Oke, udah ketemu ya. Udah ketemu ada mobil. Akhirnya gue nemu pertigaan. Gue belok di pertigaan. Nah gue berhenti. Gue baru turun. Gue kan habis shock lah ya. Gue ketakutan banget. Gue mau minum ngopi lah gitu. Gue baru turun. Di situ ada 3 warung. Tapi 1 warung manggil gue. Bapak-bapak. Sini. Akhirnya gue samperin. Ambil air wudhu dulu. Kenapa? Kalau non muslim cuci muka aja. Sama cuci kaki gitu kan. Akhirnya gue turutin tuh.
ambil air wudhu. Memang setelah gue ambil air wudhu tuh gue kayak tenang. Kayaknya gue pesan kopi. Si bapak-bapak itu sambil ngasih kopi. Dia nanya, tadi habis dari mana? Gue bilang dari Tangerang. Mau kemana? Mau ke Rangkas. Tadi nyasar kemana? Bapak itu tahu. Tahu gitu ya. Gue tanya, Pak, kok bapak tahu kalau gue nyasar? Yang nyasarinnya, si setan yang nyasarin, sampai kamu ambil wudhu dia masih ngikutin. Berarti lu selama perjalanan pas lu memutuskan ambil ke kiri itu lu udah diikuti. Nah itu kayaknya. Disasarin sama setan gua itu sama setan itu. Nah singkat cerita terus akhirnya lu ngopi tuh. Gue ngopi kan. Gue bilang, sekarang gimana Pak? Udah nggak ada. Kamu ambil air wudhu dulu. Kasih gue air putih tuh, udah minum dulu. Kalau kamu mau ke Rangkas, seharusnya tadi itu keluar jalan belok kanan. Nah, gue kagak tahu bro ada belokan kanan. Gue bilang, Pak, saya nggak lihat ada belokan ke kanan. Nemu jalan aspal ini nggak ada. Nggak ada gue. Jadi pas lo memutuskan belok ke kiri itu lo cuma ngelihat belok ke kiri. Hanya ada belok ke kiri. Ternyata itu simpang 3 bro. Ke kanan bisa, ke kanan tuh ke Rangkas. Mungkin gue masih di bawah si setan yang mau nyasarin gue itu kan. Ya udah, posisi itu gue udah jam 11 malam. Nah lo kesasar ini ternyata lo di daerah mana Kus? Gue nggak tahu sampai sekarang. Yang jelas itu ya udah malam Jumat gitu kan. Jam 9 malam udah gue mulai kesasar itu. Itu aja udah. Jalannya seperti itu, ceritanya seperti itu. Gue nggak tahu tuh kayak di mana tempatnya sampai sekarang. Tapi gue sempat penasaran beberapa bulan kemudian. Gue cari itu jalan yang gue lewatin. Nggak ada. Nggak ada itu jalan. Oke Kus, terima kasih banyak nih atas cerita lo nih. Siap, sama-sama bro. Ya teman-teman, gue nggak perlu ngulang lagi penjelasan atau cerita dari Engkus ya, karena menurut gue cerita Engkus sudah detail dan jelas banget. Kita tutup saja cerita malam hari ini, tapi sebelum ditutup, dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.